Voi hari ini, Selasa 19 Desember 2023, merangkum 3 berita pilihan, antara lain, Presiden Joko Widodo meminta untuk temuan dana kampanye mencurigakan oleh PPATK diproses secara hukum. Lalu ada berita gugatan pra-peradilan Firly Bahuri ditolak oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hingga berita Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung menerima penghargaan terkait penanganan kasus gagal ginjal akut progresif atipikal pada anak. Presiden Joko Widodo meminta temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengenai dana kampanye ilegal diproses oleh penegak hukum sesuai dengan aturan. Jokowi mengatakan dana gelap yang keluar jelang pemilu 2024 itu harus dicek. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo kepada wartawan usai meresmikan jembatan Otista di Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa 19 Desember 2023. Presiden Joko Widodo meminta seluruh pihak yang turut serta dalam kontestasi pemilu mengikuti aturan main yang ada supaya prinsip jujur dan adil terjaga. Kan adanya aliran dana ilegal untuk kampanye, kalau dari Bapak Presiden ada mungkin himbauan? Ya, semua yang ilegal dilihat saja. Kalau nggak sesuai dengan aturan, ya pasti ada proses hukum. Instruksinya membuat penegak hukum supaya Ya, semua harus mengikuti aturan yang ada. Udah. PPATK menyatakan adanya peningkatan transaksi mencurigakan selama masa kampanye pemilu 2024. Menurut PPATK, transaksi ilegal itu ditemukan usai pihaknya mendapatkan dan mengikuti data daftar calon tetap. Selanjutnya, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka dirinya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Hakim menyatakan gugatan Firly tak dapat diterima dan mengabulkan eksepsi dari pihak Polda Metro Jaya. Status tersangka Firly pun dinyatakan sah. Peraturan yang kami miliki, hukum yang mengatur terhadap proses mulai dari penyelidikan hingga penyidikan pada tahap penetapan tersangka sudah sesuai aturan yang berlaku di Indonesia. Tidak ada upaya hukum lagi ya untuk melaksanakan putusan pra-peradilan hari ini, dan kita akan melanjutkan proses penyidikan ke tahap berikutnya yang dimana otoritas tersebut dimiliki oleh penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Salah satu pertimbangan hakim ialah permohonan yang diajukan oleh Firly tak sekedar terkait urusan formil. Hakim juga menyatakan Firly menyerahkan bukti yang tidak terkait dengan pra-peradilan ini. Ketika pra-peradilan, sidang pra-peradilan, tentunya Pak Firly telah menyampaikan bukti yang digunakan, yang diambil dari KPK. Ini kan sesuatu hal yang luar biasa. Jadi melihat masih bisa dilakukan hal tersebut, maka potensi yang bersangkutan mengulangi perbuatan itu bisa jadi terjadi. Oleh karena itu alasan untuk dilakukan penahanan sangat masuk akal dan sangat urgent menurut saya. Dan yang kedua, tentu dengan adanya penanganan perkara yang telah dilakukan dengan baik oleh Polda Metro ini, buktinya adalah telah diuji di sidang pra-peradilan dan ternyata dinyatakan telah benar dan sesuai dengan aturan hukum, maka proses penanganan ini semoga bisa dituntaskan. Jadi kita berharap semua yang terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh Firly Bahuri bisa diperiksa semuanya, begitu juga terkait dengan dugaan adanya tidak pidana pencucian uang. Semoga momentum ini bisa digunakan untuk membersihkan KPK dan orang-orang yang terlibat seandainya ada untuk membantu perbuatan Firly Bahuri bisa diusut semuanya. Sebelumnya, Firly Bahuri tidak terima dijadikan tersangka oleh Polda Metro Jaya dan mengajukan pra-peradilan. Berita terakhir, Lembaga Public Interest for Police Trust memberikan penghargaan terhadap penyidik Polri dan penuntut umum Kejaksaan Agung pada Senin 18 Desember kemarin. Penghargaan itu diberikan lantaran mereka dianggap mampu mengungkap kasus gagal ginjal akut pada anak yang sempat menghebohkan publik pada 2022 lalu.
Kepolisian dan Kejaksaan memperoleh penghargaan dengan kategori inovatif dan terpuji dalam penyidikan tindak pidana kesehatan tahun 2023. Menurut Ketua Umum Public Interest for Police Trust, penghargaan ini diberikan bukan hanya karena mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada kepolisian, namun juga karena tingkat kesulitan yang dialami penyidik. Kami memang memiliki kriteria untuk menetapkan siapa yang memperoleh penghargaan, yaitu mereka-mereka yang bekerja luar biasa, khususnya dalam kasus gagal ginjal akut atipikal ini. Penyidik ini menurut kami telah bekerja sangat keras dan menemukan hal-hal yang sebetulnya di luar dugaan. Mereka bisa memperoleh akses tanpa, walaupun data itu diblok, walaupun data itu disembunyikan, namun mereka penyidik ini bisa menghadirkan sebuah fakta-fakta dan bukti-bukti hukum sehingga proses ini dapat disidik dan dilidik. Kemudian penuntut umum juga di pengadilan luar biasa bisa menghadirkan keadilan di persidangan. Sementara itu, Brigjen Pol Nunung Saifuddin, Direktorat Tindak Pidana Tertentu yang saat penanganan kasus tersebut masih menjadi penyidik, mengatakan butuh waktu 6 bulan sebelum menaikkan status penyelidikan menjadi penyidikan kasus parasetamol tercemar ini. Kami selaku penyidik mengapresiasi apa yang sudah dilakukan tiga lembaga ini untuk memberikan penghargaan kepada penyidik-penyidik kami. Kebetulan dalam perkara ini Pak, ini sudah tahun kedua. Artinya waktu itu saya masih kasubditnya, jadi saya menangani pertama dari awal sampai sekarang kami direktur, tetapi sudah P21-nya waktu kami menjadi wakil direktur. Jadi proses panjang itulah mungkin yang menjadi pertimbangan beliau-beliau dengan tantangan yang memang kita hadapi cukup lumayan. Ada beberapa hal yang kita susah dapatkan, namun berkat kerja keras anak-anak kami, anggota-anggota kami, alhamdulillah kita bisa mengungkap satu kejahatan yang menurut kami inilah yang disebut extraordinary atau kejahatan luar biasa, karena korbannya adalah anak-anak di bawah usia 12 tahun dan tidak sedikit. Di data kami kemarin baru 203 Pak, ternyata Bapak sudah 204. Terima kasih atas ini datanya. Demikian Voi hari ini. Nantikan berita selanjutnya dengan subscribe YouTube Voi.id dan jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok Voi.id. Sampai jumpa.